Pada media ini akan dijelaskan materi tentang tegangan geser, beban izin, dan geser langsung. Sehingga setelah pembelajaran ini diharapkan kamu dapat menganalisa tegangan geser dan regangan geser, menganalisa modulus elastisitas geser, menganalisa tegangan izin dan beban izin, dan merencanakan batang dengan beban aksial dan geser langsung. Untuk memahami konsep dari tegangan geser, perhatikan ilustrasi berikut. Berdasarkan ilustrasi A dan B, terdapat sambungan baut yang diberikan gaya aksial P. Gaya aksial yang bekerja pada batang dan pengampit akan menekan baut, seperti pada ilustrasi C. Nomor 1 dan 3 merupakan tegangan dari pengampit, dan nomor 2 merupakan tegangan dari batang. Penekanan pada baut menyebabkan adanya kecenderungan untuk menggeser baut di sepanjang penampang MN dan PQ. Kecenderungan geser tersebut ditahan oleh tegangan geser. Gaya geser yang bekerja pada permukaan potongan baut dapat dilihat pada ilustrasi D. Terdapat dua bidang geser yaitu MN dan PQ, sehingga pada baut ini terjadi geser ganda. Tegangan geser pada baut dapat dilihat pada ilustrasi E. Tegangan pada baut bekerja sejajar dengan permukaan penampang. Sehingga, tegangan geser adalah tegangan yang bekerja sejajar dengan permukaan penampang. Ilustrasi lain dapat dilihat pada pengaplikasian sambungan baut pada baja profil I yang menyebabkan terjadinya geser tunggal. Untuk menghitung tegangan geser rata-rata, dapat digunakan rumus berikut. Tegangan geser rata-rata sama dengan gaya geser dibagi dengan luas penampang melintang baut. Gaya geser pada geser tunggal besar sama dengan P, atau V sama dengan P. Gaya geser pada geser ganda besar sama dengan P per 2, atau V sama dengan P per 2. Untuk memahami konsep dari regangan geser, perhatikan ilustrasi berikut. Tegangan geser yang bekerja pada suatu elemen bahan disertai juga regangan geser. Tegangan geser memiliki kecenderungan untuk menyebabkan perubahan bentuk elemen atau distorsi. Karena deformasi ini, maka sudut antar muka samping berubah. Sudut gamma merupakan ukuran distorsi atau disebut juga regangan geser. Karena regangan geser adalah sudut, maka satuannya derajat atau radian. Melalui pengujian geser langsung akan didapatkan diagram tegangan regangan geser. Pada daerah yang masih linier, tegangan regangannya proporsional, sehingga hukum Hooke pada kondisi geser adalah tegangan geser sama dengan modulus elastisitas geser dikalikan dengan regangan geser. Modulus elastisitas untuk geser dihubungkan dengan persamaan modulus elastisitas geser sama dengan modulus elastisitas dibagi 2 dikali 1 tambah rasio Poisson. 3 buah plat baja masing-masing memiliki tebal 3/4 inch, dihubungkan dengan 2 buah paku keling 5/8 inch. Seperti terlihat pada gambar. Jika tegangan geser ultimate atau tegangan rata-rata di paku keling adalah 32 kSI, berapakah gaya aksial ultimate yang dibutuhkan untuk menyebabkan paku keling gagal secara geser? Abaikan friksi antar plat. Untuk menyelesaikan soal berikut, pertama kita tulis dulu apa saja yang diketahui dari soal. Setelah diketahui, maka kita dapat menghitung gaya aksial ultimate pada soal tersebut. 2 buah paku keling yang menghubungkan plat mendapatkan distribusi gaya geser yang sama, sehingga gaya geser dibagi jumlah paku sama dengan gaya geser per 2. Geser yang terjadi pada sambungan baut tersebut adalah geser ganda. Karena geser ganda, maka P sama dengan P per 2, sehingga besar gaya geser adalah 39,27 K. Untuk mempelajari materi tegangan geser lebih lanjut, silakan akses link berikut. Variasi contoh soal untuk materi tegangan geser lainnya antara lain: prinsip utama dalam mendesain suatu struktur adalah kekuatan aktual struktur harus melebihi kekuatan yang dibutuhkan.
Rasio kekuatan aktual terhadap kekuatan yang dibutuhkan disebut faktor keamanan. Faktor keamanan sama dengan kekuatan aktual dibagi dengan kekuatan yang dibutuhkan. Agar struktur tidak gagal, maka faktor keamanan harus bernilai lebih dari 1, dengan rentang nilai 1 sampai dengan 10. Pada kondisi bahan elastis linier, faktor keamanan ditetapkan berdasarkan luluhnya struktur. Luluh mulai terjadi apabila tegangan luluh tercapai di suatu titik sembarang di dalam struktur. Jadi, dengan menerapkan faktor keamanan terhadap tegangan luluh atau kekuatan luluh, didapatkan tegangan izin yang tidak boleh dilampaui di dalam struktur. Sehingga, tegangan izin sama dengan tegangan luluh dibagi faktor keamanan. Rumus untuk tegangan izin tarik atau tekan adalah, dan untuk tegangan geser izin adalah, dengan diketahui tegangan izin untuk struktur dan bahan tertentu, maka dapat ditentukan beban izin pada struktur. Beban izin sama dengan tegangan izin dikali luas penampang. Hubungan antara beban izin dan tegangan izin pada struktur sederhana atau basic yaitu 1. Batang yang mengalami tarik atau tekan. 2. Sendi atau baut yang mengalami geser langsung dan tumpu. Maka beban izin untuk tarik atau tekan adalah P izin sama dengan tegangan izin dikali luas penampang. Beban izin untuk geser langsung adalah P izin dikali tegangan geser izin dikali luas penampang. Dan beban izin untuk tumpuan adalah P izin dikali tegangan baut dikali luas penampang baut. Sebuah batang dengan diameter 18 mm dan panjang 0,75 meter ditarik dengan gaya P. Batang tersebut memiliki modulus elastisitas 45 GPa dan tegangan izin 180 MPa. Perpanjangan pada batang tidak boleh melebihi 2,7 mm. Berapa besarnya beban izin P pada batang tersebut? Untuk menyelesaikan soal berikut, pertama kita tulis dulu apa saja yang diketahui dari soal tersebut. Setelah itu, maka kita dapat menghitung beban izin untuk soal tersebut. Rumus untuk menghitung beban izin untuk tarik adalah P izin sama dengan tegangan izin tarik dikalikan dengan luas penampang. Tegangan izin telah diketahui pada soal sebesar 180 MPa. Untuk A-nya, karena belum diketahui, maka dapat dihitung sebagai berikut. Maka, beban izin P pada batang tersebut adalah 45,804 kN. Untuk mempelajari materi tegangan izin dan beban izin lebih lanjut, silahkan akses link berikut. Variasi contoh soal untuk materi tegangan izin dan beban izin lainnya antara lain, gaya-gaya yang bekerja pada struktur dapat dikategorikan sebagai beban atau reaksi. Beban adalah gaya aktif yang bekerja pada struktur akibat pengaruh eksternal, misalnya beban salju, beban angin, atau tekanan air. Sedangkan reaksi adalah gaya pasif yang timbul di tumpuan struktur yang besar dan arahnya ditentukan oleh struktur itu sendiri. Dalam menganalisa suatu struktur, beban telah diketahui terlebih dahulu, sehingga reaksi harus dihitung sebagai bagian dari analisis. Dalam mendesain suatu struktur, ada beberapa tinjauan yang harus diperhatikan. 1. Kekuatan. Kekuatan merupakan kemampuan struktur dalam memikul beban. Dengan mengetahui beban-beban yang harus disalurkan dan tegangan izin di bahan, dapat dihitung luas elemen yang dibutuhkan dari hubungan umum. Luas yang dibutuhkan sama dengan beban yang disalurkan dibagi tegangan izin. 2. Kekakuan. Kekakuan merupakan kemampuan struktur untuk menahan perubahan bentuk atau deformasi, misalnya perpanjangan, lenturan, dan puntiran. 3. Stabilitas. Stabilitas merupakan kemampuan struktur untuk menahan tekuk pada tegangan tekan. 4. Optimalisasi. Optimalisasi merupakan tahapan dalam proses desain untuk memenuhi tujuan tersebut, misalnya berat minimum. Sebuah batang silinder harus mampu menahan gaya tarik sebesar 175 kN. Tegangan tarik yang diizinkan adalah 90 MPa. Berapakah ukuran diameter minimum dari batang tersebut?
Untuk menyelesaikan soal berikut, pertama kita tulis dulu apa saja yang diketahui dari soal tersebut. Setelah diketahui, maka kita dapat menghitung diameter minimum dari batang tersebut. Untuk menghitung ukuran diameter batang, perlu diketahui luas penampangnya terlebih dahulu. Berdasarkan rumus tegangan izin, maka luasan penampangnya dapat dicari dengan rumus luasan penampang sama dengan gaya aksial dibagi dengan tegangan izin. Dari luas penampang tersebut, maka diameter pada batang tersebut adalah 49,7 mm.